Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Mistika Febriani MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknik-Teknik Konseling, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pendekatan person-centered therapy. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu Juliana Putri Veronisa dan Cassandra Dewi Sartika. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh Cassandra. Kepada Cassandra dipersilakan. wasallam. Pandangan tentang manusia. Pendekatan person-centered memiliki keyakinan bahwa individu pada dasarnya baik. Hal ini dideskripsikan lagi bahwa manusia memiliki tendensi untuk berkembang secara positif dan konstruktif, realistis, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, setiap manusia memiliki dorongan dari dalam, inner directed, untuk mengembangkan strategi yang membuat dirinya berfungsi penuh. Menurut pendekatan personality, manusia dipandang sebagai insan rasional, makhluk sosial, realistis, dan berkembang. Secara ringkas, konselor dengan pendekatan person-centered percaya bahwa manusia memiliki worth dan dignity dalam diri sehingga ia layak diberikan penghargaan, memiliki kapasitas dan hal untuk mengatur diri sendiri, dan mendapat kesempatan membuat penilaian yang bijaksana, dapat memilih nilainya sendiri, dapat belajar untuk bertanggung jawab secara konstruktif, memiliki kapasitas untuk mengatasi perasaan, pikiran, dan tingkah laku. Pendekatan person-centered dibangun atas dua hipotesis dasar yaitu satu, setiap orang memiliki kapasitas untuk memahami keadaan yang menyebabkan ketidakbahagiaan dari dan mengatur kembali kehidupannya menjadi lebih baik, dan yang kedua, kemampuan seseorang untuk menghadapi keadaan ini dapat terjadi dan ditingkatkan jika konseling yang sedang dibangun. Rogers mengemukakan konsep kepribadian yang terdiri dari tiga aspek, yaitu organisme, merupakan individu itu sendiri, mencakup aspek fisik maupun psikologis. Yang kedua, phenomenal field, yaitu pengalaman-pengalaman hidup yang bermakna secara psikologis. Bagi individu dapat berupa pengetahuan, pengasuhan orang tua, dan hubungan pertemanan. Yang terakhir, self, yaitu interaksi antara organisme atau individu dengan fenomena field akan membentuk self. Kesadaran tentang self akan membantu seseorang membedakan dirinya dari orang lain. Dalam hal ini, untuk menemukan self yang sehat, maka individu memerlukan penghargaan, kehangatan, perhatian, dan penerimaan tanpa syarat. Akan tetapi, jika seseorang akan merasa berharga hanya bila bertingkah laku sesuai dengan yang dikehendaki orang lain, maka yang akan terbentuk adalah ideal self. Dalam pandangan ini, masalah muncul karena adanya ketidaksesuaian antara ideal self dengan real self. Tujuan konseling. Tujuan konseling person-centered bertujuan membantu konseli menemukan konsep dirinya yang positif lewat komunikasi konseling, di mana konselor mendudukkan konseli sebagai orang yang berharga, orang yang penting, dan orang yang memiliki potensi positif dengan penerimaan tanpa syarat.
yaitu menerima konseli apa adanya. Tujuan utama pendekatan person adalah pencapaian kemandirian dan integrasi diri. Tujuan dasar person-centered dapat terlihat dari pendapat Roger, yaitu tentang individu yang dapat mengaktualisasikan diri. Individu yang dapat mengaktualisasikan diri dapat dilihat dari karakteristik, yaitu memiliki keterbukaan terhadap pengalaman. Keterbukaan terhadap pengalaman meliputi kemampuan untuk melihat realitas tanpa terganggunya untuk menyesuaikan pada self-struktur yang telah terbentuk sebelumnya. Individu menjadi lebih terbuka, yang berarti bahwa ia menjadi lebih menyadari realitas yang ada di luar dirinya. Hal ini berarti pula bahwa individu keyakinannya tidak kaku, dapat terbuka terhadap pengetahuan baru, dapat berkembang dan toleransi terhadap ambiguitas. Kemudian individu memiliki kesadaran tentang dirinya pada saat ini dan kapasitas untuk mengalami diri dengan cara yang lebih baik. D. Peran dan fungsi konselor. Kemampuan konselor dalam membangun hubungan interpersonal dalam proses komunikasi konseling merupakan elemen kunci keberhasilan konseling. Dalam proses konseling, konselor berperan mempertahankan tiga kondisi ini, yang menghadirkan iklim kondusif untuk mendorong terjadinya perubahan terapeutik dan perkembangan konseli. Dalam peran tersebut, konselor menunjukkan sikap yang selaras dan keaslian. Penerimaan tanpa syarat dan pemahaman empati yang tepat. Kongruen atau keaslian. Kongruens berarti bahwa konselor menampilkan diri yang sebenarnya, asli, terintegrasi, dan otentik. Seorang konselor harus dapat menampilkan kekongruensan antara perasaan dan pikiran yang ada di dalam dirinya dengan perasaan, pandangan, dan tingkah laku yang diekspresikan. Penerimaan tanpa syarat, positive regard and acceptance. Unconditional positive regard berarti bahwa konselor dapat berkomunikasi dengan konseli secara mendalam dan jujur sebagai pribadi. Hal ini berarti bahwa konselor tidak melakukan penilaian dan penghakiman terhadap perasaan, pikiran, dan tingkah laku konseli berdasarkan standar normal tertentu. Tahap-tahap konseling. Pendekatan person-centered merupakan proses konseling yang fleksibel dan sangat tergantung pada proses komunikasi antara konselor dan konseli. Kondisi konseling dalam pendekatan ini dapat terlihat pada proses konseling antara konselor dan konseli. Harus ada kontak psikologis, terbangunnya hubungan interpersonal. Artinya, baik konselor maupun konseli sama-sama melihat, memahami pengalamannya bersama sebagai sebuah relasi. Konseli berada dalam keadaan tidak seimbang, yaitu mengalami ketidaksesuaian antara persepsi diri dengan pengalaman nyata. Hal tersebut ditunjukkan dengan satu, keterbukaan terhadap pengalaman, dua, percaya pada diri sendiri, tiga, dapat melakukan evaluasi integral, yaitu menetapkan standar perilaku, melihat ke dalam dirinya, dan membuat keputusan serta pilihan-pilihan bagi hidupnya. Empat, kesediaan untuk menjadi suatu proses. Konseling menyadari bahwa pertumbuhan dirinya adalah proses yang berkesinambungan. Teknik-teknik konseling. Corey mengatakan bahwa konselor harus memperlihatkan berbagai keterampilan interpersonal yang dibutuhkan dalam proses konseling. Keterampilan-keterampilan tersebut antara lain, yang pertama, mendengar aktif, yaitu memperhatikan perkataan konseli, sensitif terhadap kata atau kalimat yang diucapkan, intonasi, dan bahasa tubuh konseli. Yang kedua, mengulang kembali, yaitu mengulang perkataan konseli dengan kalimat yang berbeda. Yang ketiga, memperjelas,
adalah merespon pernyataan atau pesan konseli yang membingungkan dan tidak jelas, dengan memfokuskan pada isu-isu utama dan membantu individu tersebut untuk menemukan dan memperjelas perasaan-perasaannya yang bertolak belakang. Yang keempat, menyimpulkan. Merupakan keterampilan konselor untuk menganalisis seluruh elemen-elemen penting yang muncul dalam seluruh atau bagian sesi konseling. Kemampuan ini sangat dibutuhkan pada saat proses transisi dari satu topik ke topik lainnya. Yang terakhir bertanya, teknik ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih dalam dari konseli. Dalam bertanya terdapat dua jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan tertutup yang hanya memberi peluang jawaban ya atau tidak, dan pertanyaan terbuka dengan menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, menginterpretasikan yaitu kemampuan konselor untuk menginterpretasikan pikiran, perasaan, atau tingkah laku konseli yang bertujuan untuk memberikan perspektif alternatif dan baru. Menginterpretasi membutuhkan keterampilan yang tinggi karena konselor harus dapat menyampaikan interpretasi bukan dogma. Selain itu, konselor juga harus dapat menentukan waktu yang tepat untuk melakukan interpretasi dan memberikan kesempatan bagi konseli untuk melakukan refleksi atas pernyataan interpretasi konselor. 7. Mengkonfrontasi, yaitu merupakan cara yang kuat untuk menantang konseli untuk melihat dirinya secara jujur. Konfrontasi adalah cara yang efektif untuk membuka mata anggota kelompok, akan tetapi bila dilakukan secara tidak hati-hati akan memberikan efek buruk dan merusak. Kedelapan, yaitu merefleksi perasaan, adalah kemampuan untuk merespon terhadap esensi perkataan konseli. Merefleksikan perasaan bukan sekedar memantulkan perasaan konseli, tapi termasuk pula ekspresinya. 10. Berempati. Inti dari keterampilan empati adalah kemampuan pemimpin kelompok untuk sensitif terhadap hal-hal subjektif konseli. Untuk dapat melakukan empati, konselor harus memiliki perhatian dan penghargaan kepada konseli. 11. Memfasilitasi. Teknik ini bertujuan memberdayakan konseli untuk mencapai tujuan-tujuannya. Terdapat beberapa cara yang spesifik yang dapat dilakukan konselor dalam memfasilitasi kliennya, antara lain memfokuskan pada resistensi dalam diri konseli, membantu konseli untuk menyadarinya, mengajarkan konseli untuk memfokuskan pada dirinya dan perasaan-perasaannya, mengajarkan konseli untuk berbicara secara langsung dan jujur, menciptakan situasi yang aman yang memberikan keberanian bagi konseli untuk mengambil resiko, memberikan dukungan kepada konseli ketika mereka mencoba tingkah laku baru, membantu konseli untuk memiliki sikap terbuka terhadap konflik, membantu konseli untuk mengatasi hambatan untuk berkomunikasi secara langsung, membantu konseli untuk mengintegrasikan apa yang mereka pelajari dalam proses konseling dan strategi untuk mengaplikasinya ke dalam kehidupan sehari-hari. 12. Memulai keterampilan untuk memulai kegiatan dalam proses konseling seperti diskusi, menentukan tujuan, mencari alternatif, solusi, dan sebagainya. 13. Menentukan tujuan. Keterampilan untuk menentukan tujuan konseling. Di sini konselor harus dapat menstimulasikan klien menentukan dan memperjelas tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam konseling. 14. Mengevaluasi. Keterampilan untuk mengevaluasi keseluruhan proses konseling, karena evaluasi merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Setiap selesai sesi konseling, konselor harus dapat mengevaluasi apa saja yang termaksud respon, pesan, dan perasaan dirinya sendiri. 15. Memberikan umpan balik. Merupakan keterampilan konselor untuk memberikan umpan balik yang spesifik, deskriptif, dan jujur atas dasar observasi dan reaksi terhadap tingkah laku konseli. 16. Yaitu menjaga, yaitu upaya konselor untuk menjaga klien dari kemungkinan risiko-risiko psikologis dan fisik yang tidak perlu. 17. Mendekatkan diri. Kemampuan membuka informasi-informasi personal dengan tujuan membuat konseli menjadi lebih terbuka. 18. Mencontoh model.
Konseli belajar dari mengobservasi tingkah laku konselor. Untuk itu, konselor harus dapat menampilkan nilai-nilai kejujuran, penghargaan, keterbukaan, mau mengambil resiko, dan asertif. Demikian penjelasan materi yang disampaikan oleh kelompok 3 terkait pendekatan person-centered therapy. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.